Hidup adalah penderitaan. Nah, itu gimana itu, Mas? Kalau menurut pandangan filsafat tentang kehidupan tuh seperti apa sih? Ada filsuf yang mengatakan bahwa hidup itu adalah penderitaan. Nah, itu maksudnya gimana itu, Mas? Salah satu filsuf yang bicara tentang kematian, penderitaan, itu ada 3 filsuf sebenarnya dalam diskursus filsafat. Yang pertama Schopenhauer, kedua Nietzsche, dan yang ketiga Albert Camus. Nah, tapi saya rasa yang cukup masyhur itu Schopenhauer, karena dia filsuf pertama. Dia hidup di era modern. Nah, dia bilang begini, sebenarnya hidup itu penderitaan. Kalau misalkan kita disuruh memilih apakah kita ini mau hidup di dunia atau tidak sebelum dilahirkan, lebih baik kita nggak usah dilahirkan di dunia, karena hidup itu penderitaan. Nah, kenapa hidup itu disebut menderita? Karena kita dalam hidup itu selalu dideterminasi atau senantiasa ditentukan oleh berbagai macam nafsu. Nah, nafsu-nafsu itulah yang sebenarnya menggiring manusia dalam bertindak, dalam hal apapun itu. Nah, Schopenhauer itu menamai nafsu-nafsu itu sebagai kehendak metafisis. Itu salah satu konsep dasarnya Schopenhauer. Nah, manusia dalam hidup itu selalu ditentukan oleh kehendak metafisis. Nah, bagaimana perwujudannya? Nah, manusia itu kan selalu menginginkan hal yang sebenarnya diinginkan oleh orang lain. Kita menginginkan, misalkan kita mau mendapat pendidikan yang tinggi, kita mau merek HP yang dimiliki oleh teman kita mau jadi terkenal kayak teman kita. Ya, kita mau hal-hal apa, kita senantiasa dideterminasi atau ditentukan oleh nafsu. Nah, itulah yang sebenarnya bikin hidup itu menderita. Nah, Schopenhauer menyatakan bahwa ada 2 cara untuk bebas dari kehendak metafisis itu. Yang pertama adalah jalan estetis dan yang kedua jalan etis. Nah, pemikiran Schopenhauer ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran filsafat timur ya, seperti Buddhisme dan ya berbagai macam aliran pemikiran filsafat timur seperti Konfusianisme dan lain sebagainya. Hidup itu, kalau kata Albert Camus itu kan, hidup itu absurd. Jadi ya tanpa makna. Kita tiap hari menjalani setiap kegiatan dalam hidup. Misalkan kita bangun pagi, terus kita makan, terus kita kemudian habis makan berangkat sekolah kita mungkin kerja, habis kerja pulang, udah gitu terus. Itu kan seolah kan hidup itu tanpa makna. Hidup itu seolah nggak bermakna. Tetapi ya walaupun hidup kita seperti itu, kita nggak bisa terlepas dari dunia yang konkret ini. Ya, kita harus menjalaninya. Nah, kamu mengambil contoh Sisyphus. Sisyphus itu kan dia kan membalikkan batu. Nah, dalam arti ya kita harus menjalani kehidupan ini. Kita nggak bisa lari dari dunia seperti yang dibilang Schopenhauer tadi, melalui jalan etis misalkan. Nah, pendapat kamu ini sejalan dengan pendapat Nietzsche. Mungkin pemikiran Nietzsche ini kalau kita baca, kita coba sistematisir, itu mungkin ya agak absurd, agak aneh gitu. Nah, Nietzsche menyatakan bahwa ya hidup ini terus berulang. Kalau agama-agama Abrahamik itu kan memahami bahwa ya sejarah itu sebagai suatu proses peristiwa yang linier gitu, terarah pada satu tujuan. Nah, kalau Nietzsche memahami bahwa ya sejarah itu berulang sebagai suatu proses yang sifatnya berulang. Dan karena itulah manusia itu harus menjalani kehidupan itu. Bahkan lebih radikalnya lagi, Nietzsche menyatakan bahwa ya setiap tindakan kita itu
harus ditentukan oleh kehendak untuk berkuasa, will to power. Hidup kita itu nggak bisa terpasung oleh patokan-patokan moral yang menghalangi kita untuk eksis, yang menghalangi kita untuk mengaktualkan will to power itu, kehendak untuk berkuasa itu, kehendak dalam hal apapun. Nah, jadi kalau kita petakan ya antara tiga filsuf ini ya, Schopenhauer itu cenderung pasif dalam melihat kehidupan. Nah, tapi Nietzsche dan kamu itu cenderung positif dalam melihat kehidupan. Ya walaupun ketiga filsuf ini memahami bahwa ya hidup itu ya sebenarnya penderitaan. Kalau Schopenhauer bilang hidup itu penderitaan karena hidup kita ini senantiasa dideterminasi oleh nafsu. Nah, Nietzsche memahami bahwa dan Albert Camus memahami bahwa ya hidup itu, kalau Nietzsche bilang hidup itu senantiasa ditentukan oleh patokan-patokan moral yang sebenarnya terkonstruk oleh berbagai macam wacana keagamaan. Nah, itulah yang sebenarnya itu ya yang buat kita menderita. Nah, maka dari itu Nietzsche menyatakan bahwa ya kita harus mengaktualkan kehendak untuk berkuasa, will to power yang ada dalam diri kita. Jadi tindakan kita itu diabdikan pada will to power itu. Nah, kamu memahami bahwa hidup itu absurd. Jadi tapi kita nggak bisa lepas dari dunia ini gitu. Kita harus senantiasa menjalani kehidupan ini, walaupun hidup itu absurd, hidup itu tanpa makna.